Dr. Titut Amalia SHMKN, dan teman-teman mahasiswa mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang kami banggakan. Acara ini bertujuan untuk memperkaya wawasan kita mengenai penyelenggaraan pelaksanaan headplan pembangunan pemerintah daerah sebagai instrumen hukum administrasi negara. Dengan narasumber kita, Ibu Dr. Titut Amalia SHMKN, Fungsional Perencana Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin sekalian. Selanjutnya kami mengundang Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Ibu Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Dekan Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, SHMM, kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Hasna, Mbak Fairuz Hasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wadek 1, 2, dan 3, Bapak Prof. Yudo, Prof. Aji, para guru besar, Prof. Lego, dan Bapak Ibu guru besar yang hadir dalam kuliah hukum dosen administrasi lingkungan, ya, kuliah hukum bagian hukum administrasi negara, maaf. Ibu Kebak, para dosen bagian hukum administrasi negara, khususnya ini mata kuliah hukum lingkungan dan HAN ini yang mengikuti acara kuliah pakar, ya. Dan teman-teman anak-anakku tercinta, para mahasiswa dari program S1, S2, dan S3 MKN, ya, baik dari Fakultas Hukum, ada juga saya mengundang para mahasiswa dari program S2 dan S3 Ilmu Lingkungan untuk bergabung dengan kuliah pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada Ibu Kebak Prof. Rahayu ini sudah join juga. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur Bapak Ibu dan anak-anakku tercinta, para mahasiswa baik Fakultas Hukum maupun program
pasca ilmu lingkungan, ya, yang tentu kita patut bersyukur atas segala nikmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kesehatan, kebarokahan, keselamatan, dan kesempatan untuk kita bisa hari ini mengikuti kuliah hukum dosen tamu, ya, kuliah praktisi mengajar begitu kira-kira ya. Nah, kali ini dilakukan oleh bagian hukum administrasi negara dan beberapa bagian lain sudah melaksanakan juga. Dan untuk kali ini tentu kami juga tak lupa menyapa yang saya hormati narasumber kita, Ibu Dr. Titut Amalia SHMKN. Beliau adalah fungsional perencana muda Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Ibu Titut, sudah hadir nggih? Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah Iya, sampun, matur nuwun, Prof. ampun. Matur nuwun Bu Dr. Titut Sami-sami matur nuwun, Prof. perkenannya. Nggih. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah topik kita pada hari ini tajuk untuk kuliah hukum dosen tamu terkait dengan penyelenggaraan perencanaan atau head plan. Ya, head plan dan bahasa Belanda. Pembangunan pemerintah daerah sebagai instrumen hukum administrasi negara. Topik yang menarik, ya, yang tentu kalau kita mengambil filosofi dari Seneca, het scholae non vitae. Jadi pada prinsipnya kita pembelajar, para mahasiswa, ya, kita sebagai manusia juga, apalagi kita di perguruan tinggi tentu tidak pernah berhenti belajar, pembelajar, dan khususnya para mahasiswa itu tidak hanya menyelesaikan soal-soal yang diberikan dosen untuk UTS, untuk ujian akhir, atau soal-soal yang dibawa pulang ke rumah, ya. Tetapi lebih penting lagi adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan di masyarakat. Nah, ini nanti Ibu Titut, beliau dari Bapeda ya, bisa menyampaikan apa-apa yang terjadi atau persoalan-persoalan di tataran lapangan, ya, dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, ini tentu menjadi penting, tidak sekedar memenuhi kewajiban IKU ataupun rencana-rencana dari sebuah program akademik, tetapi lebih pada bagaimana materi-materi di sekolah, di bangku kuliah itu bisa diterapkan implementatif di lapangan. Nah, kali ini Ibu Dr. Titut akan menyampaikan. Tentu saya berterima kasih pada panjenengan Bu Titut atas perkenannya di hari libur ini, hari Sabtu, panjenengan kerso memberikan sedekah ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas kebaikan panjenengan, dan juga kepada moderator pada kuliah hukum dosen tamu kali ini, Ibu Dr. Rosita Chandraki Rana SHMH. Matur nuwun Kak Ros, Bu Dr. Rosita ya atas kerja ikhlasnya, dan juga Ibu Kebak, Prof. Rahayu, dan seluruh dosen hukum administrasi negara yang sudah hadir, Prof. Lego, Prof. Bambang, Pak Pur, Pak As, Pak Sabto, Bu Ica, Mbak Ayu, dan juga Pak Jailani dan Pak Asianto. Ya, baik, terima kasih sekali lagi, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kuliah hukum dosen tamu pada bagian hukum administrasi negara. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kuliah umum dari Ibu Dr. Titut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib
peserta kuliah umum ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk memasuki ruang Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera dengan kondisi yang kondusif. Dipersilakan kepada teman-teman peserta mata kuliah Hukum Administrasi Negara untuk menyalakan kameranya. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menggunakan display name sesuai dengan nama lengkap. Keempat, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan kuliah umum berlangsung dan menyalakan mikrofon jika dipersilakan oleh moderator atau narasumber. Yang kelima, peserta diharapkan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan tidak mengandung sara. Yang keenam, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas dan sopan. Yang ketujuh, peserta wajib mengikuti acara hingga selesai. Yang kedelapan, peserta wajib mentaati peraturan dan saling menjaga kelancaran kuliah umum yang sedang berlangsung. Sekarang saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Rosita Chandra Kirana, SHMH, yang akan membantu sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Kepada Ibu Dr. Rosita Chandra Kirana, SHMH, kami persilahkan. Tes, suara saya udah masuk ya. Terima kasih Mbak Fairuz Hasna selaku eh, MC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kenalkan, di sini saya Rosita Chandra Kirana selaku moderator yang akan memandu kegiatan kuliah hukum dosen tamu bagian hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, yang dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa, dan teman-teman mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi seperti itu. Sebelum saya memulai diskusi kita, mohon izin untuk menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang ada di ruangan ini, yang hadir secara daring. Yang pertama, yang kami hormati Ibu Dekan, Profesor Dr. Igusti Ayu, kemudian Bapak Wadek 1 sekaligus Wadek 3, Bapak Dr. Rustamaji, SHMH, kemudian Bapak Wadek 2, Profesor Yudo Taruno, kemudian ada Bapak Ibu Guru Besar yang hadir di sini, ada Prof. Mego, kemudian Insya Allah Prof. Rahayu, beliau selaku Kebakhan, Prof. Wal, dan Bapak Ibu anggota bagian HAN Fakultas Hukum UNS itu. Dan tidak lupa teman-teman mahasiswa yang sangat kami sayangi, yang telah hadir dan mau menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu pada pagi hari ini. Langsung saja, di sini saya sapa juga kepada narasumber. Selamat pagi, Ibu Dr. Titut Amalia, SHMKN. Selamat pagi, Assalamualaikum. Masih mute, Bu. Ibu Dokter. Ibu Titut. Sudah bisa Bu Tito. Tadi saya kunci. Coba lagi untuk diaktifkan. Ya, baik. Terima kasih. Udah, oke. Selamat pagi, Ibu Assalamualaikum, Dr. Ibu Rosita. Dokter Titut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, yang kami hormati juga Ibu Dr. Titut Amalia SHMKN. Beliau selaku fungsional perencana muda Bapeda Jawa Tengah yang akan mengisi kuliah
hukum ya, kuliah hukum administrasi negara, dalam hal ini kuliah pakar yang diadakan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan sedikit CV beliau, yaitu eh, beliau Ibu Dr. Titut Amalia, SHMKN. Beliau lahir di Jakarta 24 Agustus 1981. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Ilmu Hukum Universitas 11 Maret. Jadi beliau itu adalah alumni Fakultas Hukum UNS angkatan 2000. eh Angkatan dengan Bapak Wadek 1 dan 3 seperti itu. Bestie sepertinya dulu ya. Kemudian S2-nya beliau itu Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Kemudian S3 beliau itu di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Seperti itu. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, beliau dulu dari Bappenas tingkat nasional. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pembelaan dan Pendampingan Hukum Biro Hukum Kementerian Bappenas, kemudian pengolah data di Bapeda Jawa Tengah dan sekarang di Perencana Muda Bapeda Provinsi Jawa Tengah ya. Dari tahun 2015 sampai sekarang seperti itu. Banyak sekali pelatihan-pelatihan terkait perencanaan pembangunan yang beliau ikuti, baik itu tingkat nasional maupun internasional seperti itu. Bahkan ada di sini terkait legal drafting dan berbagai macam kegiatan mengenai bagaimana pembangunan tingkat nasional maupun tingkat daerah seperti itu. Dan beliau sekarang domisilinya di Semarang, itu eh, untuk nomor handphone nanti bisa menghubungi secara pribadi kalau misalnya ada yang mungkin ditanyakan lebih lanjut terkait materi yang diberikan beliau. Itu. Mungkin langsung saja, ya, beliau akan menyampaikan materi eh, terkait kuliah hukum administrasi negara dari praktisi dengan topik penyelenggaraan perencanaan head plan pembangunan pemerintah daerah sebagai instrumen hukum administrasi negara seperti itu. Eh, Sebagai prolog bahwa terkait materi ini adik-adik khususnya dari prodi S1, mahasiswa S1 sedang menempuh hukum administrasi negara seperti itu di semester 2 dan ini merupakan materi yang dasar sekali dan materi yang mata kuliah wajib dan mata kuliah dasar yang salah satu dari materinya ini adalah mengenai instrumen hukum administrasi negara. Dan di dalam instrumen hukum administrasi negara, salah satu pembahasannya adalah ada mengenai perencanaan seperti itu. Dan mungkin teman-teman di sini kalau mengenai Regeling, Besiking, kemudian Beledsregel, kemudian instrumen keperdataan, ya, itu sudah sering disampaikan oleh Bapak Ibu dosen seperti itu. Tetapi di sini mungkin teman-teman akan lebih mendalami lagi tentang apa sih sebenarnya instrumen perencanaan itu seperti itu dan bagaimana pengaturannya di dalam penerapan tingkat nasional maupun tingkat lokal di daerah di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Mungkin tidak uh, boleh banyak-banyak saya menyampaikan nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Dr. Titut mengenai perencanaan eh, pembangunan daerah yang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara. Monggo kepada Ibu Dr. Titut Amalia dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Dr. Rosita. Terlebih dahulu saya siapa Bapak Ibu mungkin yang ada di dalam Zoom pagi hari ini ya, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan dan Bapak Ibu dari Wakil Dekan, kemudian juga para guru besar, dosen-dosen, guru-guru eh, saya juga. eh, Terima kasih dulu sudah saya diberi kesempatan dulu belajar menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS dan mungkin pagi hari ini merupakan sebuah kesempatan yang berharga bagi saya kalau saya diberi kesempatan untuk bisa sharing
share ilmu kepada alma mater. Semoga nanti mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah kami lalui selama ini bisa bermanfaat bagi eh, teman-teman adik-adik mahasiswa. Oh ya, saya juga belum menyapa nih ya teman-teman adik-adik mahasiswa. Eh, Senang sekali loh bisa berkesempatan kuliah di Fakultas Hukum UNS. Insya Allah nanti banyak sekali manfaatnya. Terasa sekali kebetulan waktu angkatan saya saja di Bappenas itu dari 5 formasi hukum itu diisi 3 dari Fakultas Hukum UNS. Mungkin nanti kapan-kapan teman-teman dari Bappenas yang lain bisa juga sharing kali ya dengan teman-teman mahasiswa. Eh, ini saya diberi kesempatan waktu nanti untuk paparan kira-kira berapa menit Bu Dr. Rosita? 45 menit, Ibu. Oh, Ye. 45 menit. Baik. Ye. Ini saya Nanti, diizinkan untuk ini ya, share dulu sebentar untuk ya. bahan. Nanti Apakah sudah sekitar bisa sampai terlihat? sampai jam 10.20 ya, Ibu Dokter Tito. Oh ya, ini nanti juga ada diskusi nggih? Ya, ada. Setelah itu kita ada diskusi nanti sampai jam 10.55. Ya. Oh ya, baik. Ya, soalnya nanti mungkin akan ada banyak hal yang ternyata eh, sebenarnya nanti ketika nanti saya sharing pengalaman ya, maksudnya karena perencanaan itu juga dijalankan erat sekali dengan regulasi, tapi pada realitanya itu ternyata banyak hal juga pada sisi regulasi itu yang kadang menurut saya itu di luar perkiraan ya. Maksudnya kalau umpamanya dibenturkan dengan ilmu itu ada agak yang sedikit berbeda. Ya, saya langsung saja nggih. Baik. Eh, Terima kasih. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait tentang penyelenggaraan perencanaan plan pembangunan pemerintahan daerah sebagai instrumen hukum administrasi negara. Saya langsung saja, eh, Bapak Ibu, teman-teman semua, terkait tentang masalah perencanaan. Jadi memang yang namanya perencanaan itu eh, ada berbagai macam pola ya yang dilakukan untuk terkait tentang masalah perencanaan. Ada negara-negara yang membutuhkan perencanaan dan ada juga negara-negara yang tidak membutuhkan perencanaan. Tapi kalau untuk Indonesia, kalau nanti teman-teman juga bisa menemukan dalam literatur-literatur, mungkin pada saat sebelum munculnya Undang-Undang 25 tahun 2004, sempat terjadi yang namanya diskusi terkait tentang masalah perencanaan pembangunan itu dibutuhkan atau tidak. Maka ketika sebelum tahun 98, perencanaan itu dijalankan dengan pola sentralisasi. Perencanaan itu dilakukan dengan pola sentralisasi, maka dokumen-dokumennya menjadi jauh berbeda ketika sudah terjadi reformasi dan masuk dalam era otonomi daerah. Perencanaan menjadi ditegakkan, dibutuhkan oleh negara kita setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan sendiri dibutuhkan karena memang ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan prioritas-prioritas karena adanya keterbatasan sumber daya. Jadi ibaratnya hidup saja, manusia saja ketika hidup, maka secara otomatis ketika ingin mencapai sesuatu, maka akan dibutuhkan yang namanya sebuah perencanaan pun sama dengan negara kita. Ketika negara kita ingin mencapai sesuatu, mencapai tujuan yang mungkin itu tercantum, yang pada kita ketahui itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nggih, teman-teman. Itu kan kelihatan ya, ada cita-cita yang ingin dicapai oleh negara kita. Nah, dengan sumber daya yang tersedia, dengan begitu banyaknya kebutuhan, dengan begitu banyaknya masalah, maka mau tidak mau harus dilakukan prioritas-prioritas. Harus dibuat semacam pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu, alternatif-alternatif itu dilakukan dengan melalui sebuah proses perencanaan. Maka pun sama dengan hidup manusia, negara juga perlu melakukan sebuah proses perencanaan. Tapi memang perencanaan yang dilakukan di negara kita memang agak ada sedikit
perbedaan mungkin dengan beberapa negara seperti Cina, Rusia yang mungkin sifatnya dulu adalah full sentralisasi top down, kemudian mungkin juga berbeda dengan negara-negara baju seperti Amerika, kemudian negara-negara maju lain mekanisme pasar. Kalau kita di Indonesia masih menggunakan semacam jalan tengah. Jadi ada berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk melakukan proses perencanaan. Bentar. Maaf, sebentar ya. Bentar. Baik. Maaf ya teman-teman, ini tadi ada sedikit kendala. Nah, kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dilakukan di Indonesia itu saling terhubung, baik antara perencanaan yang dilakukan oleh pusat maupun dengan perencanaan yang dilakukan oleh daerah. Kemudian terjadilah ada beberapa macam pendekatan yang dilakukan. Ada 5, kalau teman-teman nanti bisa lihat di dalam regulasi kita. Pendekatannya adalah partisipatif, kemudian pendekatan politis, kemudian pendekatan top down, kemudian pendekatan bottom up, dan juga pendekatan politis. Nah, dan pendekatan teknokratik. Untuk pendekatan-pendekatan tersebut yang paling berbeda antara zaman sebelum reformasi dengan zaman setelah reformasi itu adalah pendekatan secara partisipatif. Dokumen setelah Undang-Undang 25 tahun 2004 lebih banyak melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan. Ada masukan-masukan dari para pemangku kepentingan di dalam dokumen perencanaan. Itu sangat jauh berbeda dengan dokumen yang ada pada sebelum Undang-Undang 25 tahun 2004. Maka ada terjadi sinkronisasi pula pada dokumen-dokumen yang terdapat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dokumen yang namanya GBHN, kemudian dokumen yang namanya Repelita. Nah, pasca Undang-Undang 25 tahun 2004, terjadi perubahan yang cukup besar dan cukup signifikan juga terhadap nama-nama jenis dokumen perencanaan pembangunan. Nah, kaitan antara perencanaan pembangunan dengan hukum itu setelah kami menjalani itu ternyata sangat erat sekali. Mengapa? Karena di dalam perencanaan pembangunan itu tidak terlepas dari yang namanya regulasi. Kami selalu bergerak untuk terkait dengan masalah mekanisme, bahkan sampai dengan proses dan substansi untuk penyusunannya itu sangat erat sekali dengan regulasi. Undang-Undang 25 tahun 2004, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian ada juga turunannya Permendagri 86 tahun 2017 yang mengatur secara detail terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Itu sangat mengatur secara detail terkait tentang masalah substansi maupun mekanisme. Mengapa? Karena di dalam proses perencanaan pembangunan sangat erat yang namanya ketepatan waktu. Ketepatan waktu tersebut, mengapa? Karena ada kaitannya dengan penyusunan dokumen selanjutnya. Dokumen selanjutnya itu apa? Dokumen selanjutnya adalah terkait dengan dokumen untuk penganggaran. Maka hukum terkait tentang masalah perencanaan pembangunan, mungkin kalau di dalam hukum administrasi negara, bahwa merupakan himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi. Jadi di sini memang terasa sekali bahwa kebutuhan regulasi terkait untuk perencanaan pembangunan itu sangat dibutuhkan. Bahkan ketika umpamanya menjalankan proses, kita pasti selalu akan bertanya, ini aturan hukumnya di mana? Ini prosesnya diatur di mana? Bahkan untuk penetapan waktunya, kita harus melihat itu diatur di mana gitu. Itu jadi di sini sangat erat sekali ya teman-teman terkait tentang masalah perencanaan pembangunan dan hukum itu sendiri. Nanti saya akan cerita ada beberapa regulasi yang sifatnya bermacam-macam terkait tentang masalah perencanaan pembangunan.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan untuk regulasi terkait tentang masalah perencanaan pembangunan daerah. Di sini ada Undang-Undang 25 tahun 2024, 2004, maaf saya salah ketik itu, 25 tahun 2004 terkait sistem perencanaan pembangunan nasional, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 86 tahun 2017. Di dalam ketiga regulasi ini diatur terkait tentang masalah mekanisme, proses, dan juga jenis-jenis dokumennya. Tapi kalau untuk yang terkait tentang masalah bagaimana itu beroperasional sampai dengan di daerah, itu memang dari Undang-Undang 23 sampai 23 2014 dan Permendagri 86 tahun 2017. Tapi keterkaitannya bagaimana itu ada di dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan itu ada diatur di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004. Nah, eh, di sini ada beberapa jenis regulasi. Nanti Bapak Ibu saya akan ceritakan terkait regeling mungkin ya pengaturan. Di sini ada Undang-Undang 25 tahun 2004, Undang-Undang 23 tahun 2014, Permendagri 86 2017, sampai dengan nanti juga ada di sini terkait tentang masalah keputusan, Bapak Ibu. Keputusan umpamanya yang terkait tentang Kemendagri 050588 2021, Kemendagri 900.1.15.5, 1317 2023 itu yang terkait tentang masalah kodifikasi, nomenklatur, terkait untuk klasifikasi. Bagaimana nanti perencanaan pembangunan itu ketika nanti masukkan dalam sebuah sistem informasi perencanaan daerah, kemudian nanti bisa terbaca sampai dengan ke dokumen penganggaran. Kemudian di sini juga ada yang terkait tentang masalah batch regel, terkait Inmendagri, ya, Bapak Ibu. Nanti saya akan coba ceritakan fenomena terkait regulasi ini di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Baik, ini saya sedikit cerita terkait implementasi perencanaan pembangunan daerah mengenai dokumen-dokumennya ya. Jadi untuk dokumen perencanaan pembangunan itu kalau di pusat maupun di daerah, Bapak Ibu itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah undang-undang yang sifatnya jangka panjang, yang berlaku untuk 20 tahun. Jadi untuk pada saat ini kita sedang menyusun dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kalau untuk di tingkat daerah, saya mau nunjukin aja, ini adalah salah satu draftnya. Kebetulan kami sedang mau mulai masuk ke proses pansus untuk penetapan perda. Jadi menurut Inmendagri sudah harus ditetapkan pada maksimal minggu pertama bulan Agustus tahun 2024. Kemudian dokumen yang kedua adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kalau di pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, ini adalah dokumen yang sifatnya 5 tahunan, Bapak Ibu, 5 tahunan. 5 tahunan ini merupakan bagian dari RPJPN dan RPJPD. Jadi dalam dokumen jangka waktu 20 tahun itu terbagi atas beberapa tahapan. Kalau umpamanya 20 tahun, maka ketika nanti dibagi untuk ke RPJMN atau kemudian RPJMD itu dibagi menjadi sekitar 4 tahapan. Jadi 5 tahun, 5 tahun. Tapi kalau dilihat pada regulasi yang baru untuk Inmendagri nomor 1 tahun 2024 akan kelihatan pada periode RPJMD dan RPJMN yang di tahapan terakhir itu hitungannya adalah 6 tahun. Mengapa? Karena itu merupakan dokumen yang berupaya untuk mengakomodir proses transisi agar tidak terjadi apalagi ya, tidak daerah maupun nasional tidak direpotkan untuk membuat sebuah dokumen di tahap terakhir agar itu jadi semacam digenapkan lah gitu. Jadi untuk yang tahap terakhir itu digenapkan. Kemudian ada yang namanya dokumen tahunan, dokumen perencanaan tahunan. Itu adalah yang sifatnya 1 tahunan. 1 tahunan kalau di pusat namanya RKP, Rencana Kerja Pemerintah, kalau di daerah namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, RKPD. Nah, apa sih pentingnya RKPD ini? Apa sih pentingnya RKP ini? Bapak Ibu, teman-teman, kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman melihat yang di Jawa Tengah saja apa ya? Jalan provinsi saja kalau Bapak Ibu bisa melihat, kalau Bapak Ibu melihat melewati jalan provinsi yang ukurannya adalah
minimal adalah 7 meter dengan ketebalan 8 MST, itu sudah tercantum di dalam dokumen perencanaan kami. Ketika kami nanti menganggarkan itu sampai dengan ke APBD, maka secara otomatis apa yang dituliskan di dalam APBD itu harus ada di dalam RKPD. Pun sama dengan RKP, apa yang dianggarkan di dalam APBN itu harus dituliskan terlebih dahulu di dalam RKP. Nah, kemudian untuk RKPD ini sendiri, kalau implementasi perencanaan pembangunan daerah ya, untuk RKPD sendiri, penyusunannya itu kalau dilihat dari sisi produk hukumnya itu adalah peraturan kepala daerah, Bapak Ibu. Mengapa peraturan kepala daerah, Bapak Ibu teman-teman? Karena memang untuk penyusunannya ditekankanlah adalah prosesnya teknokratik. Kenapa teknokratik? Karena diharapkan dalam proses penyusunan RKPD itu berangkat dari hal-hal yang sifatnya logis, rasional, kemudian bisa terukur. Berangkat dari data-data yang bisa kita himpun, kemudian bisa kita evaluasi, kemudian bisa kita analisa. Maka prosesnya adalah teknokratik, dilakukan di dalam teman-teman eksekutif. Apakah ada proses dengan pendekatan-pendekatan yang lain yang mungkin tadi saya ceritakan, ada partisipatif dari masyarakat, kemudian ada proses politik, yang ada masukan-masukan dari Dewan? Iya, itu ada. Kesempatan itu diberikan dalam proses penyusunan dokumen RKPD, di mana di dalam proses konsultasi publik dan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan. Apakah teman-teman, mungkin Bapak Ibu pernah menghadiri proses musrenbang? Karena proses musrenbang itu ada bermacam-macam, ada yang sifatnya di provinsi, kemudian juga di tingkat kabupaten kota, kemudian juga di tingkat kecamatan. Kalau kami dulu kemarin baru melakukan, dan kami mengundang dari pihak perguruan tinggi agar kami bisa mendapat masukan-masukan dari akademisi. Nah, pada saat proses pertemuan tersebutlah, maka kami bisa mendapatkan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif untuk merencanakan pembangunan ke depan. Apakah juga ada proses politik di dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini? Ada, yaitu melalui penyampaian pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD. Tapi memang oleh regulasi itu dibatasi. Oleh Permendagri dibatasi bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan itu tidak bersifat proyek. Nah, ini yang nanti juga menjadi salah satu hal yang menarik, mungkin bisa suatu saat dikaji oleh teman-teman dari akademisi terkait tentang masalah mispersepsi. Jujur saja ada terjadi perbedaan persepsi ketika menangkap tentang masalah pokok-pokok pikiran di dalam dokumen perencanaan. Kemarin ketika kami dari daerah mencoba konsultasi dengan pusat, dengan pihak KPK saja, ketika regulasi yang dituliskan masih bersifat multi tafsir, multi persepsi pada saat proses implementasi, maka sebenarnya kan ada masalah di sana. Nah, itulah yang kemarin sempat kami coba mintakan ke pusat, kalau terjadi perbedaan di lapangan, maka sebenarnya kan masih ada perbedaan penafsiran di dalam baca norma yang ada di dalam regulasi tersebut. Mungkin suatu saat bisa dikaji lah. Mungkin ada saran dari akademisi ini, sarannya harusnya seperti apa ya dituangkannya di dalam regulasi. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat di dalam Permendagri 86 tahun 2017. Nah, kemudian dari dokumen RKPD ini kemudian nanti akan dibawa semuanya ke dalam proses untuk penyusunan APBD. Tapi sebelumnya ada proses apakah di sana? Yaitu ada proses yang namanya UAPPAS. UAPPAS ini adalah nanti regulasinya berbeda. UAPPAS ini tidak masuk di dalam regulasi untuk yang perencanaan pembangunan, tapi dia sudah masuknya ke dalam regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, UAPPAS ini saya agak sedikit cerita ini ya. Kenapa? Karena ini kaitannya erat sekali keberadaan antara RKPD sampai dengan ke APBD. Makanya kemarin ada teman yang bertanya, mungkin nggak sih ada program kegiatan yang muncul pada saat pertengahan tahun atau akhir tahun yang itu kemudian harus ada konsekuensi, harus bisa dianggarkan. Kalau saya menyarankan,
lebih baik itu menunggu pada saat ada proses perubahan dokumen perencanaan. Kenapa? Karena teman-teman di penganggaran saja, teman-teman yang menyusun APBD tidak akan berani dan memang regulasinya juga membatasi bahwa ketika apa yang dituliskan di APBD namun tidak ada di RKPD itu akan menjadi bermasalah. Jadi sudah harus terjadi penyelarasan antara mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan dokumen penganggaran. Nah, untuk sampai ke proses penganggaran tersebut sampai jadi APBD, teman-teman, Bapak Ibu, maka ada yang namanya dokumen KUAPPAS, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Itu ditarik dari dokumen RKPD yang terdiri dari program, kegiatan, kemudian sifatnya ada pagunya yang masih bersifat indikatif, ada volumenya, kemudian besaran uangnya, yang kemudian nanti ditarik di dalam KUAPPAS, kemudian nanti dibahas, menjadi bahan pembahasan dengan Dewan, dengan pihak legislatif, kemudian nanti baru ketika sudah ada kesepakatan, sampailah kepada proses APBD untuk penetapan. Nah, di sini juga bisa terlihat kenapa sih pada proses untuk penganggaran ini penetapannya adalah dengan menggunakan peraturan daerah. Karena memang di dalam proses pembahasannya saja sudah mulai terlibat secara hampir penuh dengan teman-teman yang ada di legislatif. Sehingga keberadaan dari dokumen perencanaan secara tidak langsung memang menjadi sangat penting. Mengapa? Karena long list-nya ada di dalam RKPD. Kemudian ditarik ke APBD. Jadi apa yang sudah tercantum di dalam APBD adalah hal-hal yang sudah ada di dalam RKPD. Tapi kemudian ketika sampai ternyata pada saat proses APBD itu uangnya ternyata tidak mencukupi, oh tidak masalah. Kemudian nanti program kegiatannya hanya ada volume tapi tidak bisa tidak bisa diuangkan, tidak bisa diberi anggaran, ya tidak masalah. Tapi kalau seandainya ternyata di APBD itu ada program kegiatannya, namun di dalam RKPD itu tidak ada, itu yang akan menjadi masalah. Apalagi kalau ternyata sampai program kegiatan tersebut itu ada masalah di belakang hari, mungkin yang sifatnya fraud atau apalah, itu bisa ditelusuri sampai ke proses perencanaannya. Apakah ada hal-hal yang menyalahi kewenangan, sampai akhirnya dia ada di APBD, tapi kemudian ternyata kok tidak ada di RKPD. Nah itu akan menjadi semacam apa ya, akan ditelaah lebih jauh prosesnya menjadi seperti apa. Nah, tadi saya lupa untuk cerita terkait tentang masalah apa saja sih muatan yang ada di dalam perencanaan yang sifatnya 20 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun. Di dalam dokumen yang sifatnya 20 tahun, Bapak, Ibu, teman-teman, itu karena sifatnya adalah 20 tahun, akan tercantum di sana namanya visi daerah dan misi daerah. Kemudian juga arah kebijakan sasaran pokok. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat apa sih kira-kira gambaran Jawa Tengah saja 20 tahun ke depan bisa terlihat langkah-langkahnya, gambarannya seperti apa di dalam dokumen RPJPD. Maka saya berharap sekali pada forum pagi hari ini saya ingin membangun mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk untuk sedikit meluangkan waktu membuka dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Mengapa? Karena ibaratnya nasib Jawa Tengah 20 tahun ke depan ya ada di sini gitu. Nasib Indonesia 20 tahun ke depan ya juga akan ada di dalam RPJPN. Yang namanya di dalam RPJPN itu saja sekarang IKN itu sudah terstate gitu. Jadi bisa dilihat nanti kira-kira gambaran 20 tahun kita ke depan kondisinya seperti apa ada di dalam dokumen tersebut. Tapi ada salah satu yang berbeda pada saat penyusunan untuk RPJPD pada periode 20 tahun ke depan ini, yaitu adalah terdapatnya indikator utama pembangunan. Hal ini menjadi sangat berbeda sekali dengan dokumen RPJPD 20 tahun sebelumnya. 20 tahun sebelumnya mungkin karena ada proses transisi Bapak Ibu, teman-teman, dari masa reformasi dari masa Orde Baru ke masa reformasi.
Jadi dokumen yang tadinya sifatnya sentralisasi berubah menjadi dokumen yang menjadi sangat partisipatif sekali, lebih terbuka, akan tetapi masih belum ada pola-pola yang baku pada saat penyusunan RPJPN dan RPJPD yang periode pertama. Sehingga sifatnya masih sangat makro sekali. Saking makronya tidak ada indikator, hanya sifatnya kata-kata yang kualitatif, narasi-narasi yang kualitatif. Sehingga dulu sangat sulit sekali untuk diukur. Memang kelemahannya menjadi sangat sulit sekali untuk diukur dan juga sangat sulit sekali ketika harus dipecahkan ke dalam tahapan-tahapan untuk dokumen 5 tahunan. Sehingga ada sedikit perbaikan pola, walaupun ini nanti juga mungkin bisa dilihat kalau kalau ada, apa ya, diskusi teman-teman di Pemda pada akhirnya ruang untuk daerah berinovasi itu menjadi sangat sempit sekali. Mengapa? Karena dari dokumen RPJPN itu untuk yang penyusunan periode 20 tahun ke depan melalui Inmendagri nomor 1 tahun 2024 dan juga ada surat edaran bersama ditetapkan indikator-indikator utama pembangunan yang sifatnya sangat rigid. Ada target-targetnya. Target-target itu jadi untuk 20 tahun ke depan itu sudah ada angkanya. Dan itu di breakdown sampai ke provinsi dan kabupaten kota. Untuk provinsi saja dari pusat itu ditetapkan sebanyak 45 indikator utama pembangunan. Bapak Ibu ngertos nggih? Maksudnya teman-teman indikator utama pembangunan itu apa saja? Mungkin saya sedikit mengenalkan saja. Biasanya ada beberapa indikator makro yang digunakan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kemudian juga inflasi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, itu adalah beberapa jenis indikator utama, indikator makro yang kemudian untuk pada saat ini digunakan juga sebagai indikator utama pembangunan. Tapi ada yang berbeda. Pada saat untuk 20 tahun ke depan ini terdapat beberapa jenis indikator utama pembangunan yang baru yang dikenalkan baru ke pemerintah daerah juga. Misalnya indeks modal manusia. Indeks modal manusia itu adalah indikator baru yang digunakan di dalam dokumen 20 tahunan ke depan ini. Juga dengan ada lagi yang baru penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Jadi bisa kelihatan nggih Bapak Ibu, yang namanya penetapan indikator itu merupakan bagian dari semacam apa ya? Semacam upaya dari pemerintah untuk memaksa teman-teman aparat pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya lebih ke depan. Misalnya saja dengan pencantuman penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, maka sebenarnya bisa terlihat sekali bahwa kita itu sedang berupaya melakukan proses pembangunan tapi yang sudah harus ramah lingkungan. Jadi 20 tahun ke depan ketika kita bergerak membuat program kegiatan yang nanti dicantumkan di dalam dokumen perencanaan, itu sudah harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya ramah lingkungan, sifatnya berkelanjutan. Mengapa? Karena ke depan itu yang namanya emisi gas rumah kaca sudah menjadi indikator utama pembangunan. Dia akan sedikit-sedikit dilirik. Bukan sedikit-sedikit lagi, malah sudah sering dilirik, akan sering dilihat. Kira-kira ketika kami melakukan program kegiatan ini, apakah ada dampaknya terhadap kenaikan atau penurunan gas rumah kaca? Mengapa? Karena dia menjadi indikator utama pembangunan. Jadi indikator-indikator ini memang bagian dari upaya memaksa, upaya mendorong agar ketika kami aparat pemerintah melakukan sebuah tindakan itu sudah mengarah pada hal-hal yang ingin dicapai dari indikator tersebut. Gitu. Kemudian RPJMD, di dalam RPJMD mungkin Bapak Ibu tahu pernah mendengar ya bahwa di dalam RPJMD itu terdapat visi dan misi kepala daerah. Akan tetapi RPJMD ini tetap harus memperhatikan apa saja hal-hal yang tercantum di dalam RPJPD. Jadi ada semacam keterkaitan secara ada keberlanjutan. Jadi tidak lepas
dari dokumen perencanaan yang 20 tahunan dengan dokumen yang ada di 5 tahunan, walaupun di dalamnya terdapat visi dan misi kepala daerah. Jadi mau tidak mau visi misi kepala daerah itu tetap ada semacam pagarnya agar tidak keluar dari hal-hal yang ingin dicapai oleh sebuah daerah ataupun yang ingin dicapai oleh Indonesia. Jadi ada semacam pagarnya lah ya, ada pagarnya agar tidak terlalu melenceng jauh dan bisa saling berkelanjutan dan bisa saling terhubung dengan daerah-daerah lainnya juga. Di dalamnya juga terdapat arah kebijakan dan juga di dalamnya terdapat program-program yang ingin dilakukan dalam 5 tahun tersebut. Kemudian nanti apa yang sudah diatur di dalam RPJMD ini kemudian nanti juga akan dijabarkan di dalam RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, di dalamnya ini menjadi dokumen yang sangat operasional, program kegiatan, kemudian target-targetnya, strateginya itu menjadi lebih real, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalamnya nanti ada program kegiatan, bahkan nanti karena perencanaan pembangunan kan harus menurut regulasi itu harus terinput, harus terekam di dalam sistem informasi pembangunan daerah. Kalau dulu sebelum era Permendagri 70 itu masing-masing daerah mengembangkan sistem informasi untuk merekam proses perencanaan tersebut. Beda-beda jadinya. Misalnya saja kalau Jawa Tengah kami menggunakan DRMS namanya. DRMS. Nah, kemudian karena ternyata provinsi, kabupaten, kota menciptakan semacam sistem-sistem sendiri untuk perencanaan pembangunan, akhirnya oleh pusat dicoba untuk diunifikasi menjadi sistem informasi perencanaan daerah. Nah, sistem informasi pembangunan daerah dalam SIPD. Nah, itu kemudian terekam di sana. Nah, untuk inovasinya kami melakukannya di dalam modelnya namanya aktivitas-aktivitas real gitu Bapak Ibu. Tapi kalau di level pusat dikenalnya dengan namanya sub-sub kegiatan. Nah, itulah inovasi-inovasi yang nanti bisa dilakukan di level RKPD. Nah, berikut ini adalah tantangan dan juga kendala di dalam perencanaan pembangunan. Apa saja sih kendala yang dihadapi di dalam proses perencanaan pembangunan? Ada berbagai macam Bapak Ibu, tapi saya coba merangkum beberapa, yaitu Bapak Ibu teman-teman, yaitu yang pertama terkait tentang masalah keterbatasan data. Keterbatasan data ini tidak hanya berkaitan dengan tersedianya data, tapi juga dengan masalah validitas data. Yang namanya masalah kemiskinan itu, kalau kami coba sadari, mungkin sangat sulit untuk diselesaikan. Salah satunya adalah terkait tentang masalah data. Data yang berbeda-beda yang dihasilkan oleh berbagai macam instansi, kemudian juga pergerakan datanya, mau nggak mau akhirnya mengakibatkan kadang-kadang di lapangan itu menjadi timbul permasalahan, terutama ketika ada proses intervensi untuk bantuan. Nah, itu salah satunya adalah contoh keterbatasan data yang terkait dengan masalah kemiskinan. Dan masih banyak lagi terkait tentang masalah keterbatasan data yang berkaitan dengan indikator-indikator yang lainnya. Misalnya saja terkait umpamanya kami berusaha menyelesaikan tingkat pengangguran terbuka, Bapak Ibu, kemudian kami memetakan bahwa harus ada namanya pelatihan yang melibatkan sekian tenaga kerja di dalam daerah tertentu. Kadang-kadang kami punya keterbatasan data terkait tentang berapa sih jumlah alumni dari sekolah SMK, berapa sih jumlah alumni yang masih menganggur dari tingkat perguruan tinggi. Nah, itu juga merupakan bagian dari kendala-kendala yang kami temukan di lapangan. Akhirnya, salah satu program kegiatan yang kami coba lakukan dalam tidak hanya dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan, tapi juga jangka menengah adalah salah satunya adalah perbaikan data. Mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bisa melihat kenapa sih kok di dalam dokumen perencanaan itu masih ada yang menyebutkan perbaikan data, perbaikan data. Nah, karena memang ada permasalahan terkait dengan masalah data. Dan itu nanti akhirnya akan berdampak di dalam proses penyelesaian masalah, dalam proses penentuan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan akhirnya akan berdampak pada bagaimana besaran anggaran yang akan diberikan untuk penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang kedua,
eh, kendala yang kami hadapi adalah terkait tentang masalah ego sektoral. Nah, akhirnya kemarin sempat kita sedang mencoba mendorong, mungkin Bapak Ibu teman-teman juga pernah mendengar yang namanya reformasi birokrasi ya. Salah satunya yang menghendaki bahwa aparat pemerintah bisa menjadi lebih agile, lebih lincah, lebih inovatif. Nah, itu salah satunya adalah bagian dari upaya untuk menurunkan ego-ego sektoral. Mengapa? Karena kadang-kadang satu permasalahan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi, hanya oleh satu OPD, tidak bisa. Harus kadang-kadang diselesaikannya adalah terkait dari mulai dari hulu sampai dengan hilir. Nah, pun sama umpamanya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar masalah banjir Demak yang kemarin cukup cukup ini ya, cukup menyedihkan buat kami Provinsi Jawa Tengah. Ternyata setelah ditelusuri akarnya itu berkaitan sekali dengan masalah eh, masalah terkait apa ya namanya Sungai Daslusi yang mungkin untuk pemeliharaannya itu tidak menjadi prioritas di pusat. Akhirnya kemarin dari kami pemerintah provinsi mencoba mendorong itu ke pusat, ada perhatian dari pusat menjadi lebih pada daerah aliran sungai yang mungkin untuk apa ya sungainya itu harus lebih bisa di di dimonitoring secara lebih intensif karena ada yang sudah tua kemudian tidak menjadi prioritas untuk perbaikan. Nah, kemudian pun sama dengan regulasi yang tumpang tindih ya Bapak Ibu. Ini menjadi permasalahan juga pada saat kami menyusun proses perencanaan pembangunan karena kadang-kadang uh, ada nih satu regulasi sudah menentukan seperti ini dari A sampai Z itu dijalankan dengan baik tiba-tiba di tengah jalan muncullah regulasi baru yang kemudian harus kita akomodir. Yang simpel saja misalnya kemarin itu terkait tentang masalah penyusunan APBD saja. Kami pernah RKPD sudah ditetapkan nih. Tiba-tiba keluarlah regulasi terkait penyusunan APBD. Karena setiap tahun pasti akan keluar. Yang namanya regulasi untuk penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen penganggaran tiap tahun itu akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi oleh Kemendagri melalui Permendagri. Nah, di dalam penyusunan APBD tersebut ditentukan besaran porsi-porsi yang sifatnya anggaran-anggaran sifatnya mandatori. Mandatori jadi umpamanya untuk urusan kesehatan sekian persen, untuk urusan pendidikan sekian persen. Nah, padahal proses RKPD itu sudah selesai. Dan pada proses RKPD mungkin ada hal-hal yang mungkin itu tidak ya sudah pastilah ada beberapa hal yang tidak mengakomodir dari apa yang sudah ditentukan di dalam regulasi APBD. Akhirnya mau tidak mau itu tentu saja akan menjadi kendala. Nah, itulah yang kemudian nanti mau tidak mau harus dicari jalan keluarnya, dikomunikasikan pada saat proses fasilitasi evaluasi APBD di pusat. Nah, kemudian apalagi sih kendala dalam proses perencanaan pembangunan? Nah, terjadi dinamika regional, dinamika nasional sampai dengan global. Misalnya saja kemarin pada saat terjadi pandemi COVID, nggih, Bapak Ibu, pandemi COVID itu membuat APBD itu harus dirasionalisasi. Mungkin juga terjadi pada APBN harus dirasionalisasi yang mengakibatkan ada beberapa program prioritas yang mungkin harus didanai pada saat itu mau tidak mau harus dipotong, harus dirubah secara besar-besaran. Dan itu terjadi kemarin. Kenapa? Karena memang pada saat itu ada kondisi yang harus kita segera atasi dan mau tidak mau itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Terutama pada saat itu porsi terbesar adalah untuk urusan kesehatan. Kemudian salah satu yang mungkin yang terakhir dari kendala perencanaan pembangunan itu adalah terkait tentang masalah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu ini sangat berdampak sekali, makanya di dalam proses perencanaan pembangunan, Bapak Ibu teman-teman bisa melihat di dalam regulasi kita, itu ada yang namanya kapan sih kami sudah harus mulai menyusun dokumen perencanaan, rancangan awal, kemudian rancangan akhir, kemudian kapan sih kami sudah harus mulai masuk dalam proses ke pembahasan penganggaran.
Jadi hal-hal yang mungkin yang sifatnya tiba-tiba harus diakomodir dalam dokumen perencanaan, tapi ternyata proses perencanaan itu sudah selesai, mau tidak mau menjadi tidak terakomodir pada saat penyusunan dokumen perencanaan. Nah, itu memang kan ada keterbatasan waktu, tapi memang juga butuh dibatasi sih oleh waktu, karena kalau enggak tahun depan sudah harus dijalankan. Jadi memang 1 tahun itu harus digunakan secara efisien dan efektif untuk menganggarkan, untuk menyusun, untuk mencoba memetakan hal-hal yang perlu diakomodir dalam dokumen perencanaan secara cepat. Ah, baik, itu saja dulu mungkin ya, Ibu Dr. Rosita. Nanti kita mungkin bisa diskusi nggih, terkait tentang masalah implementasi dari perencanaan pembangunan di daerah dan mungkin juga dengan regulasinya ya. Saya kembalikan ke Bu Dr. Rosita. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Titut Amalia. Luar biasa sekali ini materinya sangat banyak ya. Bagaimana eh, dokumen-dokumen perencanaan yang itu ternyata sangat mempengaruhi bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian pelaksanaan-pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tadi ada RKPD, ada KUA PPAS, kemudian sampai ke APPD, kemudian ada di sini di dalam Perkada dan peraturan daerah ya, di dalam Perda juga diwujudkan di dalam Perda. Dan satu hal yang menjadi catatan dari saya yang menjadi lain bahwa perencanaan yang merupakan instrumen hukum administrasi negara ini adalah penting seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Dokter Titut bahwa dokumen perencanaan bersifat penting karena jika tidak ada atau tidak tercantum di dalam dokumen perencanaan, maka tidak bisa dianggarkan seperti itu, atau memang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Mungkin juga di pemerintah tingkat pusat sama ya, karena pada prinsipnya Bappenas dan Bapeda Bapeda itu punya fungsi yang sama yaitu perencanaan seperti itu. Jadi karena beliau juga berpengalaman di Bappenas dulu dan pernah menjabat di sana, kemudian berpindah ke Bapeda Jateng dan otomatis hal ini sangat berkaitan ya di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kemudian satu hal lagi, mungkin adik-adik di sini, adik-adik mahasiswa bisa menjadikan catatan yang selama ini mungkin bertanya-tanya, maksudnya instrumen perencanaan itu seperti apa? Ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Titut Amalia bahwa ada RPJPD, kemudian ada RPJMD, ada RKPD yang itu ternyata menghasilkan dan mempunyai fungsi sendiri-sendiri dari dokumen-dokumen tersebut seperti itu. Dan banyak sekali tadi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh eh, badan perencanaan daerah ya, terutama mungkin tingkat nasional juga sama seperti itu, terkait bagaimana membuat perencanaan pembangunan itu bisa terimplementasikan di pemerintah daerah dan bisa mempengaruhi ke masyarakat atau berdampak ke masyarakat seperti itu. Dan ini menurut saya sangat penting sekali dan bagi teman-teman mahasiswa merupakan ilmu yang sebenarnya bukan baru sih, tetapi ilmu yang harus memang dipelajari karena hukum administrasi negara itu harus tahu terkait semua instrumennya seperti itu. Dan hari ini kita banyak belajar mengenai eh, instrumen, salah satunya itu adalah perencanaan seperti itu. Dan teman-teman sekarang sudah yang hadir di sini, teman-teman adik-adik mahasiswa itu sudah, oh ternyata instrumen perencanaan itu maksudnya seperti ini di dalam implementasi di dalam pemerintah tingkat pusat maupun di tingkat nasional itu harus diwujudkan di dalam peraturan juga seperti itu supaya nanti bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu. Itu ringkasan sedikit dari apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Titut Amalia. Di sini akan saya buka sesi pertama, yaitu pertanyaan kepada adik-adik di sini. Silahkan bisa raise hand adik-adik yang mau bertanya.
Atau teman-teman dari mahasiswa S1, S2, dan S3? Atau Bapak Ibu dosen? Monggo, Bapak Ibu dosen dari eh, Fakultas Hukum, bagian HAN. Monggo, Bapak. Boleh bertanya, Bu Rosita. Ya, Tapi sebentar. maaf ini Silakan. offline. Oke, ya. Bisa raise hand biar saya terlihat ini karena luar biasa ini Iya, yang ikut banyak sekitar sekali. 200-an lebih. Ya, ya, ini ada ada Bu Nuni, silakan. Ya, Bu Nuni dari Universitas Muhammadiyah ini. Monggo, Iya, dosen di sana. baik. Monggo. Iya, terima kasih Bu Rosita dan Bu Dr. Titu. Ini menarik sekali tema pagi ini ya, karena ternyata kan provinsi juga punya IKU yang harus dipenuhi dan menjadi standar untuk menentukan mungkin program-program ke depannya, terutama di RPJMN 20 tahun ke depan. Nah, sekarang ini kan lagi banyak PSN ya Bu Titu, ya proyek strategis nasional gitu kan. Eh, apakah memungkinkan kalau ada proyek strategis nasional di Jawa Tengah yang itu belum direncanakan di RPJMN di 20 tahun ini gitu ya, tapi ini sifatnya mendesak dan harus segera dan harus dibangun misalnya, dan itu ternyata apa namanya eh, kemungkinan misalnya banyak mengganggu pembangunan-pembangunan yang lain, tapi ini sifatnya mendesak gitu. Apakah memungkinkan kalau proyek strategis nasional ini dilaksanakan gitu, ketika tidak ada di RPJMN, ketika misalnya tidak ada di IKU juga, pemenuhan IKU gitu. Itu aja Bu Dr. Titut dan Bu Dr. Rosita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Nuni, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini sudah luar biasa berkenan hadir dalam kuliah umum. Monggo, saya beri kesempatan. Ya ini, monggo ini ada Pak Anas, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mungkin langsung aja, nama Anas, mungkin data juga. Menanyakan untuk sumber pendapatan negara kan ada dari macam-macam ya. Dan apakah bila di tahun berjalan ini, kemudian tadi disampaikan eh, kalau misalnya kegiatan yang muncul di pertengahan maupun di akhir ini, nah itu sebaiknya udah ada di perencanaan sebelumnya walaupun nggak ada anggarannya, tetapi bisa ditelusuri di perencanaan. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya itu tidak bersumber dari apa APBN maupun sumber pendapatan yang itu sudah direncanakan, mungkin ada sumber pendapatan yang lain, apakah itu bisa masuk serta-merta tanpa kemudian melalui proses penganggaran di DPRD maupun DPR ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anas. Ada dua penanya. Mungkin satu lagi ya untuk sesi pertanyaan ini, pertama ini. Monggo silahkan adik-adik mahasiswa. Oh, Bapak Prof. Bambang, monggo Prof. Bambang. Ini beliau dosen Hukum Administrasi Negara, monggo Fakultas Hukum UNS, monggo Prof. Bambang Ya, Mandumoyoso. Mbak Nun, Bu Titun, saya mau nanya, apakah program perencanaan ini itu dia dimulai dari top down atau bottom up ya? Misalkan kalau Kota Solo kemudian kepengen ada sesuatu, apakah itu nanti ada formula khusus untuk perencanaan eh, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu? Itu aja, makasih. Terima kasih. Ini ada tiga penanya. Sementara untuk sesi pertama tiga penanya dulu, ya. Ada dari Ibu Dr. Nuni, Pak Ana Sustamaji, dan Bapak
Dr. Bambang Manumayoso seperti itu. Untuk Ibu Dr. Nuni tadi menanyakan terkait proyek strategi nasional seperti itu, bagaimanakah di dalam perencanaan pembangunan baik tingkat itu tingkat nasional maupun tingkat daerah itu bagaimana implementasinya. Kemudian dari Pak Anas tadi terkait jika tidak dianggarkan oleh pemerintah atau penganggarannya itu belum ada, bagaimana ini di dalam perencanaan seperti itu, bagaimana di dalam implementasinya hampir sama sih dengan Ibu Dr. Nuni tadi, kurang lebih sama ketika itu ada kegiatan-kegiatan atau program-program dari pemerintah yang itu ternyata tidak masuk di dalam perencanaan dan itu harus dilaksanakan karena mendesak penting dan harus segera dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir dari Bapak Prof. Bambang Manumayoso, menika program dari perencanaan itu dimulai dari top down atau bottom up seperti itu. Silakan Ibu Dr. Ditut Amalia, monggo. Baik, terima kasih Bu Dr. Rosita. Pertanyaannya lumayan ya. Ya memang ini ya dalam proses implementasinya mau tidak mau mungkin nanti ada banyak hal-hal yang sifatnya eh, mungkin macam diskresi atau apa, tapi intinya sebenarnya regulasi itu coba diupayakan dipatuhi. Itu sih sebenarnya. Mungkin yang terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Nuni ya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait tentang masalah PSN. Jujur saja memang kadang-kadang ada sih keluhan dari beberapa teman kabupaten kota saja eh, yang mereka coba konsultasikan kepada kami di provinsi ketika mereka tiba-tiba kedatangan nih ada dari pusat tiba-tiba mengamanatkan tolong ya dibangun ini, tolong dibuat ini ya, tolong buat ini. Mereka kebingungan gitu. Mbak, ini bukannya tidak ada ya di dalam dokumen kami, bahkan di dokumen provinsi juga tidak ada. Nah, itu yang memang pada akhirnya kami coba konsultasikan ke pusat, tapi memang ternyata kalau itu memang sudah dibawa oleh pusat ke daerah, walaupun itu eh, tidak belum terakomodir lah di dalam dokumen kami, itu biasanya memang anggarannya biasanya full dari pusat gitu. Memang ada beberapa hal juga yang kadang-kadang ya ini ya memang butuh perbaikan dan butuh komunikasi dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait hal-hal yang memang eh, harus dari awal itu sudah dikomunikasikan. Jadi memang kami juga ngerasa wah kadang-kadang ini memang semacam ya apa ya tidak ada komunikasi yang intens terkait untuk pada beberapa hal-hal yang sifatnya proyek-proyek yang eh, tiba-tiba sampai nih ke daerah tapi tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi biasanya memang kalau itu sudah dari pusat, biasanya memang anggarannya sudah dibawa juga oleh mereka. Tapi ketika umpamanya itu butuh kayak dana pendamping lah dari APBD, ketika itu belum teranggarkan ya biasanya eh, kami juga menyampaikan itu belum bisa dilakukan. Tapi memang ada beberapa hal yang misalnya mungkin aja kayak kemarin Wadas ya itu kan kalau saya coba telusuri itu memang ternyata dari pusat tiba-tiba ke daerah gitu. Ya tanpa kami juga cukup kaget gitu. Saya juga sempat komunikasi, loh kok kalian nggak ada komunikasi ya ke kami di provinsi gitu. Gitu sih. Jadi memang ya itu masih bagian dari beberapa hal yang harus diperbaiki terkait pola koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait tentang masalah eh, proyek-proyek yang apalagi program-program kegiatan yang sifatnya full top down. Terus apakah itu bisa menjawab Bu Nuni? Halo? Halo Bu Ya nanti Nuni. kalau umpamanya Ya, halo. Ya, Ya, memang akhirnya semua tertumpu ke daerah ya kalau PSN itu kan akhirnya bertempat di daerah, sementara daerah mungkin belum siap gitu. Jadi problematik yang sekarang itu kan pemerintah daerah gitu yang jadi ujung tombak akhirnya. ya betul. Apalagi yang di provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Kadang-kadang kami dianggap oleh pemerintah kabupaten kota sudah tahu. Padahal kami di provinsi juga kadang-kadang tidak mendapat informasi itu dari pemerintah pusat. Jadi memang pada akhirnya ya
Tapi ya itu bagian dari konsekuensi kami ya yang berada di tengah-tengah, maksudnya untuk menghubungkan antara pemerintah pusat dengan juga pemerintah kabupaten kota. Karena bagaimanapun pembangunan itu ada di kabupaten kota. Memang yang akan terdampak sekali nanti di kabupaten kota. Gitu sih. Kemudian eh, gimana Bu Nuni bisa ini sudah Ya, cukup menjawab atau belum? ya. Menjawab berarti kan artinya memang butuh strategi atau formulasi untuk provinsi gitu ya, Bu ya. Ya, betul, betul sekali. Eh, Kemudian yang tadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Anas Rustamaji ya, terkait tentang masalah anggaran. Eh, Sepengetahuan, sependek saya tahu, tidak ada eh, pendapatan yang tidak dikomunikasikan dengan pihak Dewan. Bahkan kami ketika provinsi itu kan sedang mengembangkan ya berbagai macam alternatif pendanaan pembangunan. Ada KPBU, kemarin sempat berupaya untuk obligasi, tapi pada akhirnya obligasi yang coba dikembangkan oleh pemerintah provinsi itu tidak bisa jadi jalan. Kenapa kami tidak di-ACC oleh teman-teman di legislatif. Kemudian juga CSR saja, kami kebetulan sekarang sedang mengembangkan CSR untuk di Jawa Tengah sampai dengan membuat semacam CSR Planduknya. Itu kami membatasi bahwa tidak ada Rp1 pun dari perusahaan yang masuk ke dalam APBD. Nah, jadi CSR itu harus dilakukan langsung oleh perusahaan ya ke masyarakat yang akan menerima dari program CSR tersebut. Jadi sependek saya tahu tidak ada potensi pendapatan yang tidak dikomunikasikan kepada pihak dewan. Walaupun memang pihak dewan kan nanti ini lebih pada sifatnya makro ya. Makro dan kemudian nanti kalau umpamanya mungkin ada beberapa dewan yang ingin tahu sampai kedalaman ya silakan, itu adalah dokumen yang terbuka kok. Bahkan kan ini terkait tentang masalah keterbukaan dokumen itu bagian dari ini ya, keterbukaan informasi publik. Jadi Bapak Ibu teman-teman siapa saja bisa mengakses dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Dan itu wajib kami publikasikan di dalam website yang ada di baik di PPKAD maupun di Bapeda. Apakah bisa menjawab Bapak Anas? Iya, enggak misalnya analoginya seperti ini. Misalnya ada negara Arab Saudi misalnya, dia sangat tertarik dengan bisnis, misalnya bangun tol misalnya kayak MBZ misalnya. Dan dana itu memang fresh money ya dari luar negeri. Nah, tetapi kan itu tidak masuk ke dalam perencanaan dan kemudian terkesan ya, bukan terkesan, memang tidak direncanakan. Jadi kalau menurut saya sih gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan kalau menurut saya. Tapi kalau terlalu banyak merencanakan ya nggak jadi-jadi kita punya punya apa namanya plan apa misalnya bagus itu, cuman nggak direncanakan kan seperti itu. Nah, ini kan semacam ada semacam dilema di situ. Kalau nggak diambil peluang itu hilang, tapi kalau diambil ini uangnya ya itulah untuk bangun sesuatu yang tidak direncanakan. Akhirnya nabrak-nabrak peraturan yang kemudian harus menyesuaikan dengan arahan presiden. Sekali lagi ini memanfaatkan posisi presiden yang di belakangnya ada kekuatan politik seperti itu. Dan kita pahami sendiri politik politik ini lebih dominan daripada peraturan hukum yang ada itu sendiri. Seperti itu. Itu sih. Kalau kami sih di provinsi, kebetulan kalau di pemerintah daerah, kami itu kan dibatasi ini ya oleh regulasi yang berkaitan tentang penerusan hibah dan penerusan pinjaman. Jadi setiap ada hibah ataupun pinjaman luar negeri, ataupun hibah yang diberikan oleh luar negeri, kami harus melalui dulu proses melalui pusat, pemerintah pusat. Jadi tidak bisa yang namanya pemerintah daerah langsung berhubungan langsung dengan pihak luar. Kebetulan Jawa Tengah sendiri, kalau kami itu kan merupakan bagian dari punya sister city ya dengan Queensland. Ada beberapa ada anggaran-anggaran yang kemudian diberikan oleh Queensland kepada Provinsi Jawa Tengah. Dan itu sependek saya tahu itu juga terekam di dalam APBD. Kami masukkan ke dalam pendapatan lain-lain kalau nggak salah di struktur APBD-nya. Itu tetap terekam karena dirinci apa pendanaan dari Queensland sebagai konsekuensi dari sister city. Itu masuk di dalam APBD. Gitu. Tapi kalau untuk Iya. yang lainnya
Ya itu sempat sih kemarin itu kami juga coba apa ya komunikasikan dengan pihak pusat. Mungkinkah kami ada cara yang lebih fleksibel terkait tentang penerusan hibah, penerusan pinjaman karena kadang-kadang ada beberapa tawaran dari pihak luar negeri untuk bekerja sama dengan provinsi ataupun kabupaten kota menjadi agak terkendala karena kami harus melalui semacam seleksi terlebih dahulu di pusat. Tapi memang bisa dipahami juga sih kenapa pusat akhirnya membuat batasan-batasan seperti itu agar itu bisa terekam dan tidak menjadi liar untuk sampai di pemerintah daerah. Itu sih. Apakah bisa menjawab Bapak Anas? Cukup, cukup Mbak. Baik, saya mencoba menjawab yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Bambang, deh Pak. Eh, Kalau untuk proses penyusunan perencanaan di tingkat pusat dan di daerah itu memang paralel, Pak. Pada saat ini berjalan bersamaan. Karena memang jadi prosesnya itu nanti ada semacam penyelarasan dan sinkronisasi, Pak. Itu melalui Rakortek Bank. Jadi ada semacam pertemuan apa ya secara intens antara pihak pemerintah provinsi dengan pihak pemerintah pusat, terutama untuk mengkomunikasikan terkait masalah indikator dan target-target. Jadi karena pusat juga punya hal-hal yang ingin dicapai, misalnya saja, umpamanya untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat menetapkan 5,6, kan nggak mungkin ya Pak hanya pemerintah pusat saja yang berusaha mencapai angka 5,6 tersebut. Tentu saja ada kontribusi-kontribusi dari pemerintah daerah untuk mencapai angka 5,6 tersebut. Dan itu angkanya dipecah di 38 provinsi. Sampai akhirnya ketika diproyeksi, berapa sih kontribusi dari kami Jawa Tengah, berapa sih kontribusi dari provinsi yang lainnya. Nah, itu yang kemudian dikomunikasikan kepada kami pemerintah daerah, walaupun kami juga punya ini Pak hitungan-hitungan. Misalnya jadi kami ternyata ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk untuk mencapai 5,6 punyanya pusat, kami diberi kewajiban untuk sekitar umpamanya 5,8 karena di tempat lain ada yang 4,6 gitu ya Pak. Nah, ketika kami merasa bahwa 5,8 itu yang ditetapkan oleh pusat untuk kami Jawa Tengah terlalu tinggi, kami coba komunikasikan itu di dalam proses Rakortek Bank. Tapi tentu saja hitungan-hitungan tersebut harus punya dasar-dasar rasional. Kenapa sih kami tidak sanggup kalau diberi 5,8, kami menawar umpamanya ya 5,5 gitu. Harus ada dasar-dasarnya Pak karena tentu saja 0,1 dari pertumbuhan ekonomi itu akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan sekian ratus ribu penduduk gitu. Dan itu juga hitung-hitungan tersebut ada kaitan erat dengan umpamanya inflasi, kemudian juga PPT gitu, saling berkaitan. Jadi indikator itu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Gitu sih Pak. Jadi prosesnya paralel memang. Memang ada kadang-kadang kendala Pak. Proses di pusat itu kadang-kadang berjalannya jauh lebih terlambat daripada kami di provinsi dan di kabupaten kota. Karena kami kan untuk penetapan dokumennya saja harus tepat waktu. Ketika umpamanya terlambat saja, kami dapat surat teguran umpamanya dari KPK. Kenapa sih kok proses penyusunan dokumen perencanaannya ada keterlambatan? Ada apa nih? Jadi kayak kadang jadi kecurigaan-kecurigaan. Padahal ketika kami mencoba itu apa ya tanpa kami berusaha apa ya maksudnya berusaha untuk apa adanya justru sebenarnya di situ justru sebenarnya kami sedang berupaya tidak men-setting tidak melakukan hal-hal yang apa ya yang hal-hal yang akhirnya memaksa itu harus bisa ditetapkan tepat waktu gitu karena kami biarkan prosesnya berjalan seperti apa adanya ya memang ada proses diskusi yang sangat alot dengan dewan ya itu wajar ya Pak itu sih Ya, ya. ya ngeten gitu apakah bisa Ya. menjawab Pak Clear, clear, Bu. Matur nuwun, nggih, manuwun. Bagus, Bu, bagus. Ya. Terima kasih sesi pertama tadi untuk 3 penanya. Selanjutnya saya buka kembali untuk sesi kedua. Ini ada Bapak Dr. Sabto Hermawan. Monggo, Bapak Dr. Sabto. Nggih, matur nuwun Prof. Rosita.
Mohon maaf sekali lagi, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena ada acara di tempat yang lain. Matur suwun juga kepada Prof. Tito Tamalia atas presentasinya, sangat enlightenment atau mencerahkan. Pertanyaan saya ada dua, Prof. Tito. Yang pertama, kalau dari perspektif teori hukum administrasi negara, head plan atau rencana pemerintah itu kan sedikit merealisasikan janji kampanye, memimpin. Sementara pemimpin itu ada kemungkinan tidak terpilih di periode kedua. Pertanyaan pertama, bagaimana mengadjust atau mengkomunikasikan dalam bentuk dokumen kebutuhan dua pemimpin yang berbeda visi dan misi. Ini pasti akan ditemui karena tidak mungkin ada pemimpin yang 2 kali periode. Kemudian yang kedua, pertanyaannya dari perspektif teori, saya menyuwun pendapat Prof. Tito, apakah dokumen perencanaan yang nanti bentuknya produk hukum administrasi negara itu bisa dijadikan dasar gugat atau argumentasi gugatan ketika perencanaan pemerintah itu tidak bisa dijalankan, ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah itu tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Ketika kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah misalnya. Nah, kira-kira dua itu saja pertanyaan saya, Prof. Tito, matur sembah nuwun. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Prof. Rosita. Terima kasih Prof. Sabto. Luar biasa nih pertanyaannya ini, sedikit ngeri-ngeri sedap nih ya Bu Dr. Titut, ya kaitannya dengan aspek politis ya, nanti janji kampanye yang itu dituangkan di dalam perencanaan pembangunan ketika berbeda pemimpin nanti bagaimana seperti itu. Nah ini monggo silahkan nanti dijawab. Selanjutnya ini ada yang raise hand, ada Bapak Aji Kurnia Dermawan ini, monggo Pak Aji. Perkenalkan diri Pak Aji. Makasih Mbak Dr. Rosita. Izin mohon tanggapan dari Mbak Dr. Titut. Siang Mbak Dr. Titut, sehat Mbak Dokter? Masih Sehat. sehat keluarga ya. Alhamdulillah. Saya ngikutin Zoom meskipun lagi dinas ini di Bogor. Mbak Dr. Titut, jadi head plan ini sekalipun dia instrumen hukum dalam bentuk perencanaan, tetapi dalam praktek itu kan dia mesti punya bentuk hukum gitu ya, Mbak Dr. Titut ya. Jadi kalau kita ngomongin RPJMN, mau ngomongin RPJPN, mau ngomongin Renstra, mau ngomongin Renja, itu semuanya kan pada akhirnya menjadi produk hukum kita ya. Ada yang bentuk hukumnya Perpres, RPJMN, ada yang bentuknya Permen. Kalau dia Renstra Kementerian Lembaga pun sama di daerah gitu. Jadi sebenarnya head plan ini dia baru punya kekuatan mengikat ya, daya laku dan daya ikat ketika memang dia sudah dalam bentuk hukum gitu ya. Nah, ini tanggapannya Mbak Dr. Titut ini gimana terkait dengan head plan ini? Sebenarnya apakah dia masih bisa disebut sebagai instrumen hukum administrasi dalam bentuk head plan, atau jangan-jangan ini sebenarnya sudah berubah dalam bentuk Rechtsregel atau mungkin Regeling gitu ya, karena memang instrumennya produk hukumnya juga pasti peraturan gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara masalah head plan atau perencanaan ini, pendekatannya kan selalu ya dalam berbagai kesempatan dibilang ada perencanaan politis, ada perencanaan teknokratik, ada perencanaan partisipatif, ada bottom up, ada top down gitu ya. Yang jadi pertanyaan atau mohon tanggapan, kenapa banyak instansi pemerintah, ya, terutama yang di daerah, ketika dia menyusun perencanaan dalam konteks pendekatan teknokratik yang itu harusnya secara fungsional dilakukan oleh Bapeda, ya kan, dengan SDM perencananya, ya kan, mungkin dengan Bapeda dengan segala macam potensi sumber daya manusia yang ada, justru kerap kali ini menggunakan pihak ketiga gitu ya, yang sebenarnya pihak ketiga ini kadang-kala mungkin dari sisi teoritis mungkin paham, tetapi dari sisi pengalaman empiris gitu ya, melihat apa kebutuhan-kebutuhan teknis di daerah,
dinamika yang ada di daerah secara langsung, itu kan sebenarnya lebih banyak bapedanya gitu ya dengan SDM perencananya. Kerap kali mungkin apa namanya kerjasama dengan pihak ketiga memang dimungkinkan dan bagus lah ya, itu bagian daripada kolaborasi pemerintahan dengan apa dengan privat sektor dan seterusnya. Tetapi kerap kali itu justru membuat minim kontribusi dari instansi pemerintahnya sendiri gitu. Jadi kesannya jadi udahlah eh, dikerjakan aja swaklola semuanya dari kampus gitu ya. Sehingga warnanya jadi tidak apa ya, tidak kompatibel dengan kebutuhan-kebutuhan yang betul-betul ada di lapangan gitu ya. Apalagi kalau pihak ketiganya ini tidak disupervisi dan seterusnya. Dalam konteks pendekatan teknokratik ini harusnya kan bapedanya nih ya yang lebih banyak mendominasi, mewarnai, atau mungkin kalau di pusat biro perencanaannya gitu ya. Kami beberapa kali terlibat di dalam dinamika itu justru minim banget. Padahal yang namanya teknokratik itu kan dia harus tumbuh lahir dari policy maker gitu ya. Yang bikin kebijakan itu yang harusnya lebih mewarnai, dia yang harusnya mengeja kata per kata, ini policy mau di drive ke arah mana gitu kan. Dia punya tema besarnya apa, kemudian diturunkan apa namanya dalam pohon kinerjanya seperti apa dan seterusnya. Mungkin itu Mbak Dr. Rosita, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Dr. Aji Kurniawan. Ini beliau dari Biro Perundang-undangan ya, ya Masnya dari Kementerian Pertanian nih beliau ini bisa masuk dalam kuliah umum luar biasa matur suwun nih Mas Dr. Aji. Ya, Sami-sami. selanjutnya ini saya beri kesempatan lagi untuk adik-adik mahasiswa. Silakan teman-teman mahasiswa ini. Teman-teman mahasiswa silakan bertanya. Masih ini ya, agak-agak apa ya, soalnya perencanaan pembangunan memang terlalu ini, terlalu Ya. terlalu operasional. Ya. Pas Mungkin dua dulu ya, Bu Dr. Titut. Ini adik-adik sepertinya masih mungkin ada kegiatan yang lain di samping dengan ada kegiatan karena ini weekend seperti itu. Jadi memang meluangkan waktu juga ini adik-adik mahasiswa dan teman-teman mahasiswa. Atau ada yang mau bertanya ini Mas Alif, Mbak Afa, Mbak Tiara nih. Mas Alif mau bertanya nih. Dari tadi Mas Alif Haidar Caraka. Belum. Oh ya sudah. Monggo Ibu Dr. Titut tadi dari Pak Sabto dan eh, Pak Aji, Pak Aji Kurnia Dirmawan. Oke, terima kasih. Tadi yang dari Pak Dokter Sabto, ini hari libur kan ya? Maksud pertanyaannya Ya. luar biasa. Saya kalau yang dari Pak Dokter Sabto jadi fokus langsung ke masalah apakah dokumen perencanaan bisa menjadi dasar gugatan ya. Jujur saja, karena ini ditetapkan dalam produk hukum, buat saya sendiri, karena jujur saya di dunia perencanaan pembangunan tidak banyak orang hukum. Jadi ketika uh, saya menjalani bahwa di perencanaan pembangunan yang kemudian yang sifatnya adalah proyeksi, yang sifatnya adalah kami berupaya menjadi semacam peramal-peramal untuk masa depannya Indonesia, masa depannya Jawa Tengah, dan kemudian ketika kami mencoba menuangkannya di dalam dokumen perencanaan, tapi ketika dalam berjalannya ternyata ilmu ramalan-ramalan kami ini ternyata meleset, apakah kami suatu saat di belakang hari akan bisa dibawa ke ranah hukum? Itu juga menjadi satu satu ini ya, apa sih, satu pertanyaan di diri saya sendiri juga gitu. Karena apa? Karena produk hukum, karena produk dari perencanaan pembangunan ini ditetapkan dalam bentuk produk hukum gitu. Uh, tapi sebenarnya dari dasar filosofi saya sendiri, saya sih melihatnya gini, mengapa produk-produk ramalan-ramalan ini gitu ya harus ditetapkan dalam sebuah bentuk produk hukum? Karena saya juga melihatnya bahwa kalau di Indonesia ini uh, tidak ditetapkan dalam produk hukum,
itu maka tidak akan menjadi dipatuhi. Jujur saja, mungkin teman-teman pernah membaca buku tulisannya Prof. Bayu Dwi Anggono ya, tentang apa sih intinya terkait tentang masalah obesitas regulasi di dalam di Indonesia itu real. Ketika saya balik dari kampus, maksudnya balik lagi ke dunia kerja, ketika ketemu lagi dengan teman-teman OPD yang begitu sangat ketakutan ketika umpamanya ada semacam kebijakan, mereka ingin inovasi bentuk menghasilkan program kegiatan yang kemudian itu tidak ditetapkan dalam bentuk produk hukum, mereka itu sangat ketakutan sekali menjadi tidak dipatuhi, menjadi sangat ketakutan sekali tidak bisa dijalankan oleh teman-teman OPD. Terus dan itu terjadi. Jadi memang kalau saya sendiri melihatnya sebenarnya memang ya mau tidak mau mengapa obesitas regulasi itu terjadi di kita ya karena memang intinya Indonesia itu kayaknya positifis banget ya gitu. Jadi kalau mamanya nggak dituangkan dalam bentuk produk hukum ya nggak akan jadi norma dan tidak akan dijalankan gitu. Jadi makanya ketika umpamanya produk ramalan-ramalan ini, proyeksi-proyeksi ini yang walaupun memang pada saat penyusunannya kami berusaha untuk serasional mungkin, berangkat dari data-data yang mungkin ada keterbatasan, dan sampai suatu saat ternyata itu tidak bisa tepat apa ya mencapai tujuannya, apakah itu kemudian nanti bisa menjadi dasar gugatan. Saya juga kadang-kadang melihatnya karena dibentuknya produk hukum sebenarnya bisa-bisa saja gitu. Cuman tinggal maksudnya kembali lagi apa ya nanti penafsirannya juga beda-beda ya teman-teman maksudnya eh, karena ini sifatnya ramalan kemudian juga dulu pernah ya ada Prof bagaimana apa ya yang terkait tentang masalah apakah kalau itu terkait diskresi apakah kebijakan bisa dipidanakan apakah kemudian nanti dokumen perencanaan ini bisa dipidanakan gitu kan ya ini ada diskusi-diskusi lagi ya seharusnya kalau saya sih ngelihatnya kalau ini masih sifatnya ramalan masih eh, sifatnya proyeksi kecuali yang terkait tentang tadi masalah janji-janji kampanye, yaitu juga sebenarnya ada sih jembatan dari untuk yang menghubungkan antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin selanjutnya. Misalnya saja ya, Bapak Ibu teman-teman, untuk penyusunan RPJMD teknokratik kami itu harus segera menetapkan dokumen karena itu akan menjadi pagar bagi nanti kepala daerah yang akan menjadi calon yang akan nanti terlibat dalam pilkada pada saat mulai menyusun visi misi pembangunannya. Kenapa nanti ke depan kalau jadi kami harus setelah RPJPD ini ditetapkan, kami harus segera menyusun RPJMD teknokratik. RPJMD teknokratik ini akan kami deliver ke KPUD. Nanti KPUD akan menyerahkan kepada calon-calon kepala daerah yang akan nanti berlaga di pilkada. Kenapa? Karena nanti pada saat mereka menyusun visi misinya, kemudian nanti mungkin kalau mereka berhasil terpilih, kemudian nanti akan menyusun dokumen RPJMD. RPJMD-nya sudah tidak lepas dari dokumen RPJMD teknokratik yang sudah kami susun. Yang jujur saja dokumen teknokratik tersebut yang kami susun itu tentu saja sudah memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dari berjalannya visi misi kepala daerah sebelumnya pada periode sebelumnya pada periode RPJMD sebelumnya. Jadi ada jembatannya itu apa? Yaitu jembatannya adalah RPJMD teknokratik. Nah, makanya ini segera akan kami susun dan itu akan menjadi salah satu pagar bagi kepala daerah nanti yang akan terlibat dalam pilkada agar tidak lepas dari apa ya keberlanjutan program kegiatan sebelumnya. Jadi kami juga berharap karena jujur saja akan sangat sedih sekali ketika umpamanya apa yang sudah dibangun kan ada cost ada biaya ya ketika umpamanya membangun sebuah gedung sudah jadi setengah dan kemudian ternyata pada dokumen selanjutnya ternyata bangunan yang harusnya dari jadi 10 lantai baru jadi 5 lantai menjadi tidak berlanjut pada periode selanjutnya kan menjadi justru akan malah jujur saja akan menyebabkan ini ya apa uh, buang-buang anggaran lah gitu. Jadi keberlanjutan itu tetap berupaya dijaga melalui semacam dokumen yang sifatnya teknokratik. Nah, kalau untuk kepala daerah selanjutnya melalui RPJMD teknokratik gitu. Tapi kalau terkait tadi tentang masalah apakah bisa dipidanakan atau tidak, ya
itu kan ini ya, kalau umpamanya sampai ada lah yang menggugat, toh hakim tidak boleh menolak perkara ya. Masalah itu nanti kemudian dikaji apakah itu bisa menjadi dasar gugatan atau tidak, ya itu nanti balik kepada lembaga peradilan apakah akan menerima hal tersebut atau tidak. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Aji terkait tentang masalah penyusunan dokumen teknokratik ya. Jujur saja kalau untuk Jawa Tengah kami menyusun sendiri, kami tidak menggunakan pihak ketiga. Kenapa? Itulah pentingnya untuk penguatan sumber daya manusia di bidang fungsional perencana. Kami punya yang namanya fungsional perencana, sehingga harapannya untuk ke depan kami bisa menyusun apa ya, maksudnya kabupaten kota. Kalau untuk Jawa Tengah saya yakin lah sudah hampir mayoritas karena sekarang penguatan di fungsional perencananya cukup bagus. Akhirnya bahkan apa dokumen yang disusun kemudian bisa menjadi dasar penilaian untuk kinerja, sebenarnya sudah menjadi bagian dari yang mendorong agar teman-teman yang berada di Bapeda untuk menyusun sendiri dokumen perencanaannya. Tapi karena apa? Karena memang sense-nya akan berbeda ketika itu disusun oleh teman-teman yang ada di Bapeda, teman-teman oleh perencana, dengan teman-teman yang bukan perencana. Sense-nya akan berbeda memang. Jadi feel-nya untuk menghasilkan program kegiatan itu juga akan menjadi jauh berbeda sekali. Karena kalau itu disusun oleh perencana, ibaratnya helikopter yang cukup apa ya, bisa melihat pada berbagai macam sektor, itu akan coba dikaitkan, akan coba ditarik mulai dari hulu sampai dan ke hilir dan dituangkan di dalam dokumen perencanaan. Terus apa ada lagi nggak ya? Tadi pertanyaannya Pak Dr. Aji yang saya lupa jawab apa? Ya, head plan itu kan sebenarnya regulasi juga, Mbak. Karena dia diatur dengan kalau RPJMN itu dengan Perpres gitu kan ya. Kalau di daerah mungkin dengan Perda atau mungkin Perbub gitu. Terkait pengaturan head plan, Bu Titut. Kalau ya, head plan itu kan bentuknya juga dia pengaturan, juga diwujudkan di dalam pengaturan juga seperti itu. Kalau di tingkat nasional Perpres, atau kalau di tingkat daerah itu kan ada perdanya RPJMD kayak gitu. Ya, jadi emang ini ya apa sih kalau dilihat umpamanya jadi antara pengaturan untuk di apa ya, antara produknya pusat dengan produknya perencanaan pembangunan di daerah itu memang ada perbedaan ya. Maksudnya kalau umpamanya saja kalau untuk penyusunan RKP itu masih belum ada apa ya, maksudnya sistematika yang baku seperti apa itu bisa berubah-berubah bahkan kalau di pusat. Maksudnya mungkin pada tahun ini adalah sistematikanya seperti ini. Sistematika untuk yang tahun selanjutnya adalah seperti ini. Itu sangat berbeda sekali umpamanya dengan kalau penyusunan dokumen perencanaan yang ada di daerah. Kami sistematikanya sudah ditentukan, harus sekian bab, substansinya ini, kemudian data-data apa saja yang harus termuat, itu ada di dalam Permendagri. Jadi memang apa ya, melihatnya sih ya itu juga menjadi pada akhirnya itu juga akan menjadi sebuah permasalahan ketika kami mencoba mensinkronisasikan antara dokumen yang ada di pusat dengan dokumen yang ada di daerah karena dari sisi sistematika yang berbeda. Kemudian alhamdulillah tapi sekarang mungkin karena melalui ini ya ada semacam surat edaran bersama lah ya terkait tentang yang untuk apa penyelarasan antara dokumen RPJPN dengan RPJPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri, kemudian juga dengan Bappenas, itu menjadi sebuah jembatan agar bagaimana caranya apa yang diatur di pusat bisa diturunkan persis sampai dengan ke daerah. Tapi pada sisi indikator dan targetnya saja sih. Kalau strateginya, nah itu yang mungkin masih ada sifat keleluasaan. Halo? Bilang. Matur nuwun Prof. Titut atas jawabannya. Mohon maaf membuat pusing di hari Sabtu. Dan sebenarnya saya pengen bertanya lebih banyak, cuman saya tidak pengen membuat panjenengan lebih pusing lagi kan begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah nanti.
Nanti Nggak di masalah, luar, nggak masalah. Itu jadi sebuah ini ya, pemikiran. Nanti di luar acara aja, Ji. Iya, Karena iya, silakan, karena silakan. debatable gitu. Artinya jawaban nomor 1, nomor 2 itu Iya, memang debatable. ya masih A dan B kan begitu. Matur nuwun, Iya, matur masih nuwun, Prof. debatable Titut. banget. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Ya, matur suwun. Ini Prof. Sato dan Bapak Dr. Aji. Masih ada sedikit waktu, 5 menit. Mungkin ada satu penanya lagi. Dari adik-adik mahasiswa, ini silahkan terkait materi head plan itu perencanaan ini. Silahkan tanya. Mumpung beliau ini pakarnya yang terjun langsung berkecimpung di dunia perencanaan atau head plan seperti itu. Ya mungkin teman-teman selama ini tuh hanya membayangkan saja head plan itu seperti apa. Ini bertemu dengan pakarnya langsung. Monggo adik-adik, teman-teman mahasiswa. Ini sepertinya adik-adik ini masih mencari-cari pertanyaan ya, dan eh, karena weekend jadi Bu Dokter Titut, jadi mereka juga ada banyak kegiatan juga seperti itu. Nah, eh, sudah pukul 10.50 seperti itu. Di sini sudah semua tadi materi sudah disampaikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan oleh peserta, dan Ibu Dokter Tidut juga sudah menjawab dengan sangat luar biasa seperti itu, padat, jelas seperti itu, dan menyampaikan berbagai pengalaman beliau selaku perencana seperti itu dari tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Jawa Tengah seperti itu, bagaimana dan bagaimana mengimplementasikan, dan kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi oleh perencana daerah seperti itu untuk bisa mengimplementasikan pemikiran atau program-program yang dimau oleh kepala daerah ya, terutama di sini di dalam, mungkin tadi kalau dihubungkan dengan yang pertanyaannya Prof. Sabto tadi, janji-janji kampanye seperti itu, bagaimana sih bisa menuangkan di dalam program perencanaan daerah biar bisa terlaksana di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oke, hadirin sekalian, Bapak Ibu dosen, Prof, guru besar, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Prof Dekan, Ibu Profesor Dr. Igusti Ayu, Bapak Dr. Rustamaji, Prof Yudo selaku pimpinan, kemudian Bapak Ibu anggota bagian hukum administrasi negara, dosen hukum administrasi negara. Demikianlah acara kuliah umum di dalam pagi hari ini, ya, hukum administrasi negara yang mengangkat tema mengenai penyelenggaraan perencanaan atau head plan penyelenggaraan pemerintah daerah, eh, terutama di sini adalah di Jawa Tengah yang disampaikan oleh Ibu Dr. Titut Amalia SHMH, SHMKN. Monggo Ibu Dr. Titut Amalia mungkin untuk sedikit closing statement dari eh, materi tadi yang menjadi titik poin itu apa, monggo bisa disampaikan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Rosita. Sebelumnya saya terima kasih sekali diberi kesempatan pada siang hari ini untuk sharing dengan teman-teman 10 menit dari pengalaman menjalankan hidup sebagai orang hukum tapi di dunia perencanaan pembangunan. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Harapannya juga semoga Bapak Ibu dan teman-teman bisa nanti meluangkan waktu ya untuk melihat dokumen perencanaan pembangunan kita baik di level pusat maupun di level daerah. Kenapa? Karena itulah wajah Indonesia 20 tahun ke depan, wajah Jawa Tengah 20 tahun ke depan. Dan terkait tentang masalah hukum, jujur saja memang sangat erat sekali, nggih, Bapak Ibu, rencana pembangunan dengan regulasi, dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan saya ingin sedikit cerita ya, mungkin tadi saya lupa cerita,
untuk penyusunan RPJPD itu kan sudah ada ya regulasinya Undang-Undang 25, kemudian Undang-Undang 23 sampai dengan Permendagri. Tapi untuk pada saat terkait masalah bagaimana substansi menjadi lebih terukur, pada saat ini dikeluarkannya itu dengan Inmendagri, dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Beledsregel. Makanya jadinya saya juga cukup kaget ya, maksudnya yang tadinya sudah levelnya regeling, tiba-tiba untuk menjadi, saya melihatnya seharusnya ini jadi ini ya ada semacam lex spesialis gitu ya untuk pengaturannya, tapi tidak dengan hukum yang sejajar. Maksudnya tidak dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan yang sejajar, gitu. Dalam bentuk instruksi Menteri Dalam Negeri, bahkan dalam bentuk surat edaran bersama. Jadi dan itu menjadi harus dipatuhi gitu. Jadi ketika tidak dipatuhi, apakah levelnya menjadi konsekuensinya sama dengan yang sifatnya regeling. Nah, itu kan masih bisa menjadi diskusi lagi ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi betapa produk peraturan perundang-undangan di dalam dunia perencanaan pembangunan karena sifatnya sangat dinamis, sangat sifatnya mudah berubah, tapi butuh kecepatan untuk pengaturannya. Mau tidak mau ada berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan, bentuk produk hukum yang digunakan. Itu aja sih. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal menyampaikan. Mungkin nanti kalau kita mau diskusi bisa di luar setelah acara ini. Itu aja. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para guru besar, guru-guru saya, teman-teman mahasiswa. Semoga tetap semangat, timbulkan jangan lupa ikut organisasi karena di sanalah diasah kepekaan dan itu sangat bermanfaat sekali ketika kita nanti terjun di dunia pemerintahan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Titut Amalia. Para hadirin sekalian, para guru besar, Bapak Ibu dosen Hukum Administrasi Negara, sekali lagi saya selaku moderator di sini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Titut Amalia SHMKN dan seluruh hadirin, Bapak Ibu dosen, para guru besar, para pimpinan, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang telah hadir, dan Bapak Ibu yang tadi bertanya di luar Fakultas Hukum seperti itu. Terima kasih sekali yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan banyak ilmu, banyak insight yang Bapak Ibu dapatkan, teman-teman adik-adik mahasiswa yang dapatkan seperti itu. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Fairuz Hasna selaku MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Titut Amalia atas pemaparannya dengan Bu Moderator Bu Dr. Rosita Chandra Kirana. Pemaparan yang sangat informatif dan kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, dimohon untuk kepada hadirin untuk on kameranya untuk dokumentasi kita semua. Dimohon untuk para mahasiswa dan juga hadirin yang pada saat hadir untuk menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Bentar. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah acara kuliah umum kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin dan seluruh mahasiswa yang telah hadir dan mengikuti acara hari ini dengan tertib. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada acara-acara selanjutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Titut Amalia. Bu Dr. Rosita. Terima kasih Bapak Ibu dosen, Prof, dan adik-adik mahasiswa. Matur Nuwun suwun Bu Ibu Rosita. Kebak, Prof Rahayu. Nggih, izin lift nggih. Terima kasih Prof Rahayu. Nuwun Bu Dr. Titut Nggih, sudah mau sami-sami matur nuwun Prof Rahayu. Nggih, matur nuwun izin Izin lift. pamit. Ya, oke.